Untuk Minggu Misericordias Domini hari ini diambil dari Matius 9. Matius pasal 9 mulai dari 35 sampai dengan 38. Saya mulai dengan 35 sama 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu saudara-saudara yang kekasih warga jemaat Serpong yang ikut kebaktian pagi ini, ratusan relawan se-Jabodetabek ngadu ke MPR menyampaikan keluhan akan disampaikan kepada Presiden Republik Negara Menau, kepada Ketua DPR dan Ketua MA. Anda bisa membaca di mass media. Mereka ingin menemui Ketua MPR Taufik Kemas untuk meminta keadilan terkait pelaksanaan ibadah. Kalau kita bisa tenang, saudara-saudara kita di Setu, Bekasi, mereka menangis beribadah di atas puing-puing gereja yang sudah digusur. Anda perlu tahu bahwa melalui Twitter, SMS di seluruh Nusantara ini bukan dibuat-buat, bahwa gereja-gereja yang mungkin di mana saja yang mungkin akan dirobohkan itu berarti menghambat kekristenan di Indonesia. Indonesia berarti bukan negara Pancasila, tetapi barangkali kalau saya boleh meminjam istilah Pancasila, mulut presiden tidak pernah bicara ketika terjadi seperti itu, saudara. Alangkah tidak baiknya kalau para pendeta dan majelis perhalado harus seperti berdemo ke gedung MPR di Senayan menyampaikan hal-hal yang tidak baik, karena pejabat di negara ini, pejabat apa saja adalah bagaikan atau seperti gembala, memperhatikan kehidupan umat. Terserah denominasi atau aliran kepercayaan apa, karena di negara kita masalah itu dijamin. Katanya, saya tidak perlu panjang-panjang dengan itu, hanya saya menggunting kemarin juga dari koran bahwa dalam 2 hari rapat paripurna DPR yang terhormat, maaf kalau di sini ada anggota DPR di Senayan, maaf, saya hampir hormat. Kalau Anda anggota DPR yang terhormat, jangan tersinggung. Hanya 336 anggota yang hadir dari 560 anggota. Mereka hadir hanya meminta menerima gaji dan uang. Inilah sebuah gambaran, tidak perlu banyak-banyak saudara-saudara. Karena nats firman Tuhan hari ini dari 1 ayat saja. Kalau saya membaca, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di dalam 1 kalimat dari ayat ini saja, saudara-saudara, kita melihat adanya 3 kegiatan yang menjadi tugas pokok hidup Yesus.
Oleh karena itu nats ini sering disebut oleh para ahli tugas rangkap 3. Artinya Yesus memberitakan Injil 1, Yesus memperhatikan kesehatan umat, Yesus juga memberitakan firman Tuhan, terserah urutan. Saudara-saudara, entah kalau dari yang hadir di sini minggu kemarin ikut Paskaraya di Tarogong. Acara itu meskipun saya tidak ikut, tetapi utusan kami dari Tangerang Kota sebanyak tidak sampai 10 orang, terlalu kecil dibanding dari jemaat-jemaat yang ikut dari Jabodetabek. Namun saudara-saudara, dengan Paskaraya yang dipusatkan di Tarogong itu berarti diawali dari Salib Kasih, Bukit Siatas Barita tempatnya Salib Kasih itu, berjalan kaki, dipusatkan di Dom, olahraga dan sebagainya. Saudara-saudara, saya teringat ketika Dr. Ingwel Nommensen yang kita kenal sebut sebagai Apostel Nihalak Batak, ketika beliau sampai di Bukit Siatas Barita tempat Salib Kasih itu, saudara-saudara, dia berdua. Dr. A. Sitompul mencatat kembali kata-kata dari 2 Nommensen yang ditulis sendiri kembali oleh putranya Pendeta Jonathan almarhum. Dia dalam doanya sujud di sana, terima kasih Tuhan, selama 142 hari saya berlayar dari Hamburg, dari Jerman sampai ke Padang, kemudian saya sampai di Barus, seterusnya berjalan kaki melalui hutan-hutan sampai di Siatas Barita. Dia melihat lokasi lindung dengan buah sungai yang ada Sigeaung dan Situmandi, sangat indah seperti sebuah pelanga. Lalu dia martaniang berdoa, saudara-saudara, doanya intinya saja, saya sudah sampai di tanah Batak. Dia sudah pelajari seperti apa sedikit tentang dan bahasa Batak, dia sudah pelajari di Barmen beberapa waktu sebelum berangkat, saudara-saudara. Dan ketika berdoa, dan saat dia berdoa, saudara-saudara, sepertinya dia sudah mendengar suara lonceng gereja yang bersahut-sahutan. Banyak giring-giring atau lonceng gereja di Sumatera, di sini tidak sering kita lihat, memiliki 2 lonceng gereja yang dibawa dari Jerman. Kalau memang dimainkan waktunya, dan yang pintar sekali, luar biasa, dia sudah mendengar meskipun 1 orang Kristen di Rurasi Lindung belum ada. Lalu keputusan terakhir, Tuhan, saya sudah tiba. Saya akan hidup melayani di tanah Batak, hidup dan mati. Artinya sampai mati saya akan mempersembahkan hidup ini untuk orang Batak. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara. Kalau Tuhan Yesus dalam nats ini kita mendengar tugas rangkap 3, tetapi ketika Nommensen memulai pelayanannya dalam kehidupan leluhur kita, oputak karena perjulihan mulai akadongan. Saya ingin menyampaikan sedikit dari apa yang dikenal dengan metode dimensi 4. Pertama, saudara-saudara, Nommensen dalam upaya penginjilannya memberitakan Injil. Yang kedua, meskipun itu tidak mudah, selain memberitakan Injil, dia ingin mengajar orang Batak untuk mengenal huruf, mengenal angka, karena mereka tidak tahu berhitung atau apa saja. Dan yang ketiga, Nommensen memperhatikan susahnya kehidupan orang Batak. Banyak sekali yang menderita sakit penyakit justru karena kemiskinan. Karena di waktu itu begitu merasa soal menjual anak karena harus membayar uang pinjaman
pada orang-orang yang punya duit. Nomensen sangat tergerak hatinya. Dan yang keempat, memperhatikan sosial kehidupan dari leluhur kita waktu itu. Tentunya awalnya di Rurasi Bimbing atau di Tarutung sekitarnya. Itulah memang hasil yang luar biasa daripada metode 4 dimensi yang dilakukan oleh Opu Nomensen Apostel orang Batak, yang pada awalnya selalu dia mencari tempat pergulungan seperti Serpong yang mencari tempat ini, meskipun sangat susah saudara-saudara. Saya masih teringat sedikit banyak karena ketika saya sebagai pendeta resort di Tangerang Kota, juga sebagai bagian dari resort Tangerang Kota sebelum ini resort. Namun saya perhatikan perjuangan yang tidak tanggung-tanggung sampai keadaan ini. Saya tadi sampai tiba di sini dengan Ninang terharu melihat, oh, sudah dibongkar karena belum pernah sebelum ini dibangun. Melihat upaya dan usaha di pergulungan ini, karena di samping gereja yang memang dibangun lebih besar ini untuk akan oleh kebutuhan daripada pelayanan, juga sudah dibangun sekolah minggu, meskipun itu bukan sekolah dasar. Karena dahulu Nomensen di samping membangun gereja sebagai tempat beribadah malam minggu, dia membangun sekolah dasar di sana. Kemudian dia membangun balai pengobatan atau rumah sakit yang kecil. Kemudian sesudah memiliki suatu pergedungan dengan pagar itu tanah, namanya parik, supaya terpisah dari kehidupan yang memang waktu itu masih sulit sekali, karena banyak orang yang masih membenci, tidak menerima Nomensen. Namun hanya sekitar 10 tahun kurang lebih, daerah Tarutung Selindung sekitar sebenarnya saudara-saudara sudah menjadi orang Kristen. Meskipun cara itu menurut ketetapan dari Badan Sending RMG Jerman, bahwa sebenarnya pemutusan untuk Nomensen saudara-saudara waktu itu jangan melakukan mass movement, artinya menerima secara satu kampung masuk jadi Kristen karena sudah sepakat dengan kepala kampung atau ketua negeri. Karena sebenarnya hal yang harus dilakukan Opu Nomensen waktu itu menurut catatan atau keputusan dari Parlemen Jerman saudara-saudara, mengajari sampai orang-orang leluhur Opu kita dulu itu tahu membaca dan memahami dan mengerti apa itu firman Tuhan. Kalau Nomensen memberi nama hutannya, kampungnya yang diberikan oleh Opu kita dulu, di samping Aiksi Giau itu saudara-saudara memberi nama Huta Damai, sampai sekarang Huta Damai itu terkenal. Dia sengaja membuat hutannya, tempat rumahnya, tempat tinggalnya Huta Damai, supaya orang Batak mengenal apa itu damai. Karena leluhur kita tidak mengenal itu sama sekali saudara-saudara. Namun demikian, keberhasilan dari apa yang dia lakukan, memang dia melanggar ketentuan itu. Karena setelah Raja Potas Lubatubing, salah seorang tokoh dari Peraja yang kuburannya di depan gereja besar HKBP Pusat Peraja itu, saudara-saudara, menjadi sahabat teman luar biasa yang membantu dia dalam penginjilan. Kemudian dia telah melihat bagaimana hasil itu. Selesai sudah di Selindung, maka dia berangkat ke daerah Humbang. Humbang itu begitu luas, hebat begitu saudara-saudara. Dia merencanakan melakukan seperti itu. Tidak mudah saudara-saudara. Karena selain daripada persoalan kerohanian, yang pertama, kedua, masalah persekolahan atau pendidikan, dan yang ketiga, masalah kesehatan. Nomensen dengan sangat prihatin memperhatikan kehidupan begitu banyak orang yang memang terlantar, hidup dalam kemiskinan,
harus terjadi penjualan orang. Semua itu dibayar, ditebus melalui uang nomensen, dan itulah awal dari banyak anggota gereja secara pelan-pelan, saudara-saudara. Selesai diumpan, dia melihat ke daerah Toba, saudara-saudara. Maka dia memutuskan, karena di daerah Toba itu ada satu pulau juga, di sana Pulau Samosir. Maka akhirnya dia memutuskan pindah dari Piaraja Tarutung ke Sigupar di tepi pantai, supaya dia dekat memberitakan Injil ke Pulau Samosir, dan selanjutnya ke Uluan, dan akhirnya sampai ke Simalungun, saudara-saudara. Demikian upaya dengan metode yang Nomensen lakukan sebagai rasul apostel orang Batak. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya dalam mengantar khotbah di pagi hari ini tidak ingin menyampaikan begitu banyak, namun nats ini cukup menantang kepada kita. Sepertinya apa yang sering kita dengar, saudara-saudara, bahwa tuayan itu sudah menguning. Namun dalam nats ini Tuhan melihat keterbatasan dari pekerja. Banyaknya tuayan, tetapi pemula pekerja itu terbatas. Maka dia tadi mengatakan di ayat yang ke-38, saudara-saudara, untuk meminta kepada yang empunya pekerjaan tuayan itu supaya memutus pekerja-pekerja untuk menuai. Saudara-saudara, dalam nats ini Yesus datang sebagai pewarta. Oleh karena itu, dengan tugas Yesus sebagai pewarta memberitakan Injil, artinya berkhotbah harus selalu merupakan proklamasi tentang hal-hal yang pasti. Itulah memang yang diupayakan oleh pendeta Rades Tamsinaga, pendeta kami di Tangerang Kota. Sebagian besar mungkin mengenal beliau dari 18 week, sekarang sudah 27 week. Lalu dia keras. Dia mengeluarkan daftar hadir pertanyaan. Dalam DPP bukunya yang dikeluarkan, dia mencatat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ruas yang tidak pernah hadir dalam pertanyaan. Dia tulis, tidak takut. Dia mengangkat perhala 116 orang di Tangerang Kota. Saya geleng-geleng kepala. Namun memperhatikan cara beliau itu sekedar karena saya ikut sertakan sebagai pembantu part-timer. Saya memberikan waktu untuk jadwalan dia berikan, saudara-saudara. Lalu pertanyaan itu dibagi 3, karena 9 week hari Selasa, 9 week hari Rabu, 9 week hari Kamis. Karena memang pelayan. Sekarang kami di sana sudah 9 orang. Pendeta dengan Bible Pro 2 orang. Cukup. Ditambah dengan parhaladu yang disiapkan beberapa orang setiap pertanyaan itu. Saya mendengar tadi himbauan supaya tidak hanya untuk terlambat, tetapi di Serpong apakah anggota ini juga hadir? Karena Yesus datang. Wakil dari Tuhan Yesus adalah Situe dan Perhalado. Lalu nats ini sebenarnya harus dijawab sendiri oleh Perhalado. Dan jangan hanya menjadi Perhalado, semua warga jemaat yang hadir di sini, setiap keluarga, setiap warga jemaat, setiap rumah tangga adalah wakil utusan daripada Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta, memberitakan firman Tuhan paling tidak di rumahnya kepada anak-anaknya. Karena saudara-saudara, kita tadi bernyanyi berbicara tentang gembala. Gembala yang baik itu akan memperhatikan kemana gembalaannya akan dibawa. Presiden kita yang kita cintai, Yudhoyono, memang tidak begitu penting saya jelaskan ini. Ketika saya berfoto dengan beliau, foto kami cukup besar. Kalau Anda datang di rumah saya, itu akan melihat begitu besar. Ketika beliau Pangdam Sriwijaya, saya Preses dan Ketua Wilayah, Ketua PG Wilayah Palembang, Sumatera Selatan.
Adakah foto kami kenang-kenangan? Dan setelah memperhatikan 8,5 tahun beliau menjadi kepala negara, tidak pernah ngomong. Di depan tempat istananya, orang saudara-saudara kita dari GKI Bogor beribadah. Harus seperti itu. Kenapa dia tidak ngomong? Kenapa dilarang beribadah? Di negara ini sebenarnya bukan masalah minoritas dan mayoritas. Karena kepercayaan beragama itu diberi kebebasan. Lintas agama begitu berteriak-teriak saudara-saudara. Sebenarnya ada di sini Kaula Muda. Kalau ada Kaula Muda, organisasi kemasyarakatan. Saya bertanya kepada Kaula Muda terus dulu. Ada banyak kali. Organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia mana? Coba siapa menjawab? Organisasi kemasyarakatan di Indonesia terbesar mana? NU. Yang kedua apa itu? Muhammadiyah. Yang ketiga, AKBP tidak boleh dipandang sebelah mata. Nomor 3, kasihan, kasih roha mereka AKBP, kasih roha. Seorang gembala, mereka itu di jabatan apa saja di negara ini, saudara-saudara. Sepertinya kita terbawa arus hanya memperhatikan soal koruptor. Kalau memang pejabat-pejabat keras di negara yang kita cintai ini hanya bersibuk mencari kepentingan untuk diri sendiri. Karena gembala tentu menjaga, gembala itu melindungi, gembala itu mengayomi. Gembala itu, saudara-saudara, menjaga gembalaannya dari berbagai ancaman kematian atau mati. Lebih spesifik, saudara-saudara, Anda duduk di sini sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak atau mama. Firman Tuhan mengatakan bahwa ayah sebagai gembala bagi keluarga. Artinya apa? Itu menugaskan kepada setiap ayah untuk mendidik anakmu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 29 ayat 17. Jelas. Karena itu saudara-saudara, dengan firman ini kita tidak perlu jauh-jauh berbicara atau melihat pelayan-pelayan atau gembala yang lain. Semua kita ini terpanggil menjadi gembala. Paling tidak di tengah-tengah keluarga kita. Ayah sebagai seorang pemimpin bagi keluarga. Orang pintar mengatakan sedikit teladan penuh kasih sama nilainya dengan 100 kali nasihat orang tua. Kamu bapak jangan terlalu sibuk memberi nasihat. Cukup dengan keteladanan di rumah, tunjukkan di rumah. Kamu usah ngomong banyak, begini. Di tayangan itu apa yang terjadi sekarang? Dunia maya diperhadapkan dengan anak-anak. Tak bisa dihitung. Begitu banyaknya mama-mama yang menangisi anaknya sekarang hilang begitu saja. Itu kemajuan teknologi. Menamar mimpi hoinam. Kalau anakmu burung anakmu, tetapi kamu sama sekali tidak memberi keteladanan di rumah. Cukup, itu yang harus kita jawab dalam ibadah ini ketika kita mendengar. Karena memang tuayan sudah memenuhi. Untuk menulis sudah waktunya. Tetapi kalau memang pekerja tidak ada, bagaimana saudara-saudara? Rencana pembangunan ini akan terbengkalai terus kalau tidak semuanya ambil bagian. Ini apa saja program mau dibentuk lansia, oh jangan terlalu banyak berpikir atau ya berharap. Kalau memang
semuanya anggota yang lansia itu tidak merasa dia lansia, atau memang tidak memiliki rencana program yang sungguh-sungguh mengena kepada kehidupan orang-orang berusia 60 tahun ke atas. Sepertinya begitu. Oleh karena itu kita sekarang ini mengalami berbagai perubahan, saudara-saudara. Berbagai perubahan. Karena makin majunya ilmu dan teknologi, serta makin luasnya jangkauan pergaulan kita. Kalau saya mengatakan dengan kata lain, kita seolah-olah berada dalam sebuah tragedi. Dan soal besar kita hadapi adalah bahwa kita seolah-olah sedang berdiri di persimpangan jalan di mana tanda bentuknya sudah tak nampak. Kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Setiap jalan itu ada petunjuk di sana. Ketika studi banding saya di Jerman berulang kali, kami karena alat yang kami pakai bukan di atas tapi di bawah tanah semua kereta api pada berapa tingkat. Kami tidak menguasai petunjuk-petunjuk yang ada. Ya mau ke Hannover, mau ke Stuttgart misalnya. Kalau tidak hati-hati, begitu ramenya, sulitnya, tetapi tidak akan pernah liru. Kalau memang kita menguasai bahwa petunjuk di sana sangat penting, kita kuasai, saudara-saudara, begitu mengikut Tuhan Yesus, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau dalam nats ini kita juga melihat dalam tugas Yesus perangkat 3 itu adalah guru. Apa artinya, saudara-saudara? Bahwa tugas Kristen utamanya bukan mempercakapkan, bukan mendiskusikan kekristenan dengan orang lain, melainkan menunjukkan melalui kehidupan nyata pemberlakuan kekristenan itu kepada saudara-saudara yang lain. Anda mau tidur, apa salah? Coba anakmu jangan terlalu cepat tidur supaya kalau boleh dia lihat kamu berdoa. Ajari mereka sudah bangun. Ketika kesempatan yang ada dulu bersama-sama. Sekarang keadaannya sungguh, saudara-saudara. Semua anak-anak cucu, pahopu atau anak keluarga yang masih muda, semua anak-anak sekarang amangin anggo sibuk dengan mainan apa itu? Anak kecil pun belum tahu tapi pintar sekali main itu. Ini perlu diperhatikan. Saya kira bukan salah, itu zamannya. Sehingga ketika saya 2 bulan kurang lebih, tanggalnya saya lupa, di Putrajaya, tidak seperti ini. Gereja itu sudah selesai, pengkhotbahnya dulu di sana berhadapan dengan luas. Nah, sebelum seperti ini, nah. Tetapi ada 2 orang dari awal mulai bernyanyi nomor 1 sampai waktu saya naik ke membar untuk berkhotbah. Ada 2 di situ, Naposo Hulu, ya, dari gereja itu. Saya terganggu memang karena terus tidak bernyanyi, tidak berdoa, main seperti ini, terus-terusan BM-nya itu. Astagfirullah. Beli. Lalu para lalu di konsistori mengatakan terima kasih, Amang memperhatikan seperti itu. Saya katakan tidak perlu menyampaikan hal seperti itu. Memang sekarang dalam kemajuan ini semuanya sudah di sini. Berdagang juga sudah di sini. Alkitab juga ada di sini. Semua ada di sini. Persoalan orang lain semua di sini. Jangan kalau tolong jangan baca semua. Susah banget. Karena kalau bersoal di sana suami istri ditutup lebih benar. Hanya saya harus mengingatkan saya, karena kalau kelamaan saya bercerita, Inam nanti akan marah ke saya.
terlalu lama-lama kamu bercerita. Saya pegang di sini supaya jangan dimarahi saya. Saudara-saudara, seorang penulis di India pernah menulis sebagai berikut. Aku ingat akan sebuah batalion Inggris yang bertugas di India. Sama seperti batalion-batalion lain, mereka pun ikut berparade, menyanyikan lagu-lagu mars, bayangkan karena mereka militer. Mereka suka juga mendengar khotbah-khotbah ketika mereka ke gereja. Dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka nampak biasa-biasa saja. Itulah perhatian seorang warga India yang Brahmana. Tetapi ketika terjadi gempa bumi di Lakweta, ternyata mereka melakukan tindakan pertolongan yang benar-benar sangat mengesankan. Sehingga seorang anggota golongan Brahmana warga India melihat mereka segera menyatakan keinginannya untuk masuk jadi Kristen. Mengapa, saudara-saudara? Karena orang Brahmana tadi melihat sendiri bahwa hanya kekristenan saja yang bisa membuat batalion tadi melakukan tugas yang menyelamatkan hidup orang. Jadi yang mengajar orang Brahmana itu, saudara-saudara, tentang kekristenan adalah tindakan-tindakan nyata Kristiani itu sendiri. Ia tidak mempelajarinya melalui percakapan atau melalui diskusi, melainkan melalui penglihatannya sendiri terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Kristen itu sendiri. Dengan kata lain, saudara-saudara, Kristiani kita bukan mempercakapkan Yesus Kristus dengan orang lain, melainkan menunjukkan Yesus Kristus itu kepada mereka. Setiap orang Kristen haruslah menjadi guru yang mengajarkan kekristenan kepada orang lain, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hidup dan perbuatannya. Lakukan di rumah. Ketika saya diminta melayani Nakosobulu dan remaja di Kalideres, Wakobaris itu, saya menyampaikan bahaya daripada apa itu narkoba, apa itu sabu-sabu, apa itu kain, apa itu ini, banyak itu, hampir 10, saudara-saudara. Kalau kalian atau orang tua tidak memperhatikan dengan keadaan-keadaan mungkin hanya untuk mencoba sekedar, tetapi saudara-saudara harus sungguh-sungguh memperhatikan. Sekali kena, saya tidak tahu bagaimana kita pengaruhnya. Begitu banyak ancaman, begitu banyak godaan. Itu soalnya saya katakan tadi, mengundang perhatian saudara-saudara kalau di televisi itu ada tulisan, itu suatu peringatan kepada kita semua. Dunia maya diperhadapkan dengan anak-anak. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ini karena di dalam catatan saya yang saya persiapkan di sini pernah juga Mahatma Gandhi, tokoh sang pejuang kemerdekaan India tanpa kekerasan non-violence itu, pernah ditanya evangelis Pendeta Stanley, bagaimanakah caranya Mahatma Gandhi supaya orang India bisa menjadi orang Kristen? Lalu Mahatma Gandhi menjawabnya begini, orang India akan bisa menjadi Kristen, pengikut Kristus, kalau setiap pendeta bisa membawa Kristus itu kepada orang India melalui kata dan perilaku. Sederhana, saudara-saudara. Tetapi entah kalau Mahatma Gandhi sendiri tanya juga pendapat pribadinya tentang Kristus, jawabannya begini, saya suka Kristus kalian. Itu ungkapan-ungkapan dari Mahatma Gandhi. Saya suka Kristus kalian, tetapi saya benci melihat kekristenan kalian. I like Christ, but I hate your Christian.
Ucapan janji ini adalah haknya saudara-saudara. Dapat dirasakan seperti menuding dan kurang enak didengar. Namun itulah pendapatnya dari apa yang ia lihat ketika ia sebagai mahasiswa di Inggris. Halangi, perbuatan, sama saja persoalan antara Paulus dan Yakobus. Paulus itu menekankan iman, namun Yakobus bukan tidak menerima iman, tetapi iman tanpa perbuatan mati, tidak ada rekan. Demikian saudara-saudara, ketika kita hadir dalam ibadah pagi ini, kita ditantang bagaimana belajar dari apa yang Nomensen lakukan. Di sini dikatakan ketika Yesus dalam menjalani kampung, desa, memperhatikan dan melihat begitu banyak orang yang menderita, terlantar, yang lapar, menderita sakit penyakit, lalu hatinya tergerak. Itu arti dari misericordias room ini. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Semua kita harus belajar. Saya sebagai pendeta, ya alhamdulillah menghitung karena saya sudah 10 tahun masa pensiun. Berarti usia saya menjalani 75 tahun. Dan saya sudah 51 tahun sebagai pendeta, aktif dan pensiun. Saya belajar. Karena juga saya ditantang. Karena kependetaan saya bukan di sini. Kependetaan saya bukan ini. Tetapi bagaimana saya berbuat dalam pelayanan saya, memperhatikan seperti itu. Lalu pendeta di Serpong, siapa dan berapa orang, terutama dengan Perhanado. Ulan itu memimpin, tetapi situasinya harus sungguh-sungguh. Perhaladu dari HKB Tangerang Kota itu yang memang saya dengar sendiri. Begitu kerasnya pendeta Dr. Ades Tamsinaga mendengar pesan, ajakan daripada pendeta kepada Perhaladu. Saya juga mendengar sungut-sungut kecil. Namun itu yang benar. Karena seorang situa punya 40 keluarga, dia harus kenal sendiri. Karena ada situa nama suami dari keluarga itu, istrinya beberapa, anak-anaknya siapa saja, dia harus kuasai. Datang ke pertanyaan, datang ke gereja, datang berminggu dan sebagainya. Itulah arti daripada nats khotbah pagi ini saudara-saudara. Kita tidak perlu melihat pendeta Singgah itu bagaimana, pendeta Singgah Parede, tidak perlu. Lihat sendiri saudara. Karena saudara adalah gembala yang sepertinya yang tadi membawa kepada tentu rumput yang segar. Gembala akan membawa gembalaannya ke tempat yang mungkin di sana ada air, tempat yang mungkin terlindung, tidak kena panas matahari. Begitu saudara-saudara persoalan dalam kehidupan. Karena di tahun 2013 sudah tetapkan, Anda membaca Immanuel dan buku-buku tentang dari kantor pusat bahwa tahun 2013 telah ditetapkan sebagai tahun anak-anak. Apa artinya? Tahun 2013 HKBP menetapkan di Sinode Goda dengan pimpinan di kursi yang baru sebagai tahun anak-anak. Tentunya kita akan memperhatikan masa depan dari gereja. Karena anak-anak sekolah minggu itu yang remaja, yang napasubulong, kalau mereka dalam ibadah napasubulong atau remaja, mereka lah yang memang kita harapkan. HKBP bukan untuk menambah-nambah jumlahnya. Memang HKBP sekarang sudah 5 juta dari statistik kalau itu benar. Pendetanya dengan Perhaladunya apakah guru, ada Pak Evangelis, situa yang memang belum tercatat di sana. Saya kira sudah akan beribu-ribu itu jumlahnya. Tetapi Ilfro, Diakones, guru, Evangelis dan pendeta sudah hampir mencapai 3.000-an. Saya kira belum cukup untuk warga yang begitu berserak dan jumlahnya, saudara-saudara. Kita tidak untuk menambah resort atau kuliah atau jemaat. Itu penting. HKBP bangga. HKBP sudah ada dipersiapkan, mau dipersiapkan di Australia. HKBP ada di Singapura. HKBP ada di Klang di Kuala Lumpur. HKBP ada di California. HKBP ada di New York. HKBP ada di Colorado.
penting, saudara-saudara, warganya itu, anggotanya, anak-anak, kaula muda dan remaja. Kalau ada di sini, you are the right members of the church in the days to come. That is all. Karena tua-tua namanya Wilson, Songanau, karena marmati ada pola soalnya. Kalau ada seperti saya berumur sudah di atas 70-an, kalau mau mati, matilah mereka duluan. Jangan mati yang muda-muda. Tetapi yang terutama, bahwa gereja kita diperhadapkan tentang bagaimana menyebar Injil itu, bagaimana memperhatikan gembala itu supaya jangan terlantar, harus dilayani dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya harus membaca tadi masalah-masalah yang dihadapi. Hari ini kita senang di sini bernyanyi, beribadah, nyaman, nggak ada gangguan. Di Bekasi di situ dan tempat lain, mereka harus pakai payung di atas puing-puing sambil menangisi gerejanya berdosa, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun bahwa tugas HKBP, tugas kita semua, saya sebutkan tugas mendesak. Sebab gereja sebagai persekutuan dipanggil untuk bersaksi dan melayani dengan metode dan cara apa saja. Mari meniru dengan tugas rangkap 3 dari Tuhan Yesus. Mari belajar dari apa yang dilakukan Nomensen. Dia berhasil, saudara-saudara. Kita harus syukuri, kita sudah berjubileum 150 tahun. Namun, untuk tugas selanjutnya, mempunyai tugas panggilan dan tanggung jawab mempersiapkan semua orang sepanjang masa dalam seluruh bidang dan segi kehidupan. Maksudnya tugas yang sangat mendesak, yang kita tidak memiliki istilah tunggu dulu. Tidak, Tuhan Yesus tidak memiliki istilah seperti itu. Dia berjalan terus dari desa ke desa, ke kampung, melihat orang yang menderita sakit penyakit, melihat orang yang buta, melihat orang yang tidak dapat atau lapar. Dia perhatikan saudara-saudara. Oleh karena itu bagaimana kita untuk melakukan hal seperti itu. Tidak hanya mendengar. Anda ditantang untuk itu semua. Sebab pelayanan kesaksian yang diamanatkan Alkitab mengajak semua orang, termasuk kita tidak kecuali, untuk memampukan generasi lepas generasi menjalankan dan mengemban misi Kristus. Oleh karena itu dalam konteks inilah persiapan angkatan generasi muda biar masa depan lebih baik. Kalau HKBP kembali menyadari tahun 2013 sebagai tahun anak-anak, saudara-saudara. Saya untuk mengakhiri renungan ini, saudara-saudara, saya membaca, saya gunting sendiri ini. Intinya orang tuaku sebagai guru pertama. Ini hasil daripada tulisan Dorothy Laurel. Mungkin ada bapak yang pernah membacanya. Dia mengadakan sebuah sajak yang memaparkan betapa pendidikan dan pola asuh orang tua sangat menentukan hitam putih karakter anak kelak. Anak ibarat kertas putih dengan orang tua sebagai yang pertama kali menggoreskan tinta di atasnya. Tak salah bila dikatakan orang tua merupakan guru pertama dalam hidup anaknya. Oleh karena itu dia menulis, jika anak dibesarkan dengan jalan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Dan jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Tidak hanya itu, bapak lagi ada saudara-saudara yang sangat penting. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Mari melakukan itu, saudara-saudara. Anda tidak perlu berangkat ke India atau ke China.
tidak harus. Di rumah boleh Anda sebagai gembala dan pelayan Tuhan. Amin. Amin. Cukup. Makanya menit. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan yang kami dengar cukup menantang kepada kehidupan kami masing-masing. Terserah berapa usia kami, dalam posisi apa kami, apakah kami sebagai keluarga atau belum berumah tangga, apakah kami dalam usia muda atau sudah lansia. Namun apa yang kami dengar dari apa yang dilakukan yaitu Tuhan Yesus memperhatikan melalui kasih setianya, dan biarlah kami juga belajar dari apa yang dilakukan. Yesus memperhatikan butuhnya pekerja-pekerja untuk menuai, karena tuayan sudah waktunya. Sehingga apa yang kami dengar, jangan sampai tuayan itu berlalu sehingga tidak berarti apa-apa. Hidup Kristiani tidak harus berbicara banyak-banyak. Dalam kehidupan kami masing-masing, kami terpanggil untuk melakukan begitu banyak hal yang indah. Adalah bagian dari warta, pelayanan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, dan kebutuhan dari sosial untuk manusia. Ketika kami dimampukan untuk menjadi gembala yang memberikan keteladanan dan kasih. Berkati kami semua Tuhan untuk melakukan apa yang kami boleh lakukan hari ini dan waktu yang akan datang. Pujilah Tuhan, dan biarlah kami berdoa supaya apa yang Yesus katakan itu bisa terlaksana dengan bertambah-tambahnya pekerja-pekerja untuk melakukan tuayan, terutama untuk melakukan pelayanan pemberitaan Injil di tengah-tengah hidup kami, di negara kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah persekutuan, terutama di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Minggu Misericordias Domini menjadi suara yang sangat berguna dan berharga buat kami, bahwa hidup ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami. Amin. Kita menuju Tuhan.